Pernah enggak kamu merasa hidup seperti sengaja menghalangi langkahmu? Baru saja satu masalah selesai, muncul masalah baru. Rasanya seperti dunia terus menaruh batu di jalanmu. Tapi bagaimana kalau batu itu sebenarnya bukan penghalang? Bagaimana kalau justru di balik hambatan terbesar dalam hidupmu, tersembunyi jalan menuju versi terbaik dirimu? Hari ini kita akan membahas buku The Obstacle is the Way, karya Ryan Holiday. Sebuah buku yang mengubah cara jutaan orang melihat kegagalan, tekanan, rasa takut, dan masalah hidup. Dan menariknya, buku ini tidak mengajarkan cara menghindari masalah. Justru sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menjadikan hambatan sebagai jalan menuju kekuatan. Mengapa buku ini sangat penting? Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin hidup nyaman. Semua orang ingin semuanya cepat, mudah, dan berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang kita gagal saat sudah berusaha keras. Kadang kita ditolak saat merasa sudah pantas diterima. Kadang hidup menghancurkan rencana yang sudah kita susun bertahun-tahun. Dan di titik itulah kebanyakan orang berhenti. Mereka menganggap hambatan sebagai tanda bahwa mereka harus menyerah. Padahal, menurut buku ini, justru disitulah pertumbuhan dimulai. The Obstacle is the Way terinspirasi dari filosofi Stoik, sebuah filosofi kuno yang dipraktikkan para pemimpin, jenderal perang, atlet, hingga pengusaha besar. Intinya sederhana, kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada hidup kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Buku ini dibangun di atas 3 pilar utama. Menguasai persepsi, mengambil tindakan, dan membangun ketahanan mental. Yang membuat buku ini kuat bukan karena motivasinya terdengar indah, tetapi karena isinya realistis. Buku ini tidak berkata bahwa hidup akan mudah. Buku ini berkata, hidup memang sulit, tapi kesulitan itu bisa menjadi kekuatan. Hambatan bukan tanda berhenti, hambatan adalah jalan. Kebanyakan orang melihat hambatan seperti lampu merah. Begitu masalah datang, mereka berhenti bergerak. Padahal, kadang hambatan justru seperti papan petunjuk arah. Bukan menuju jalan yang kita inginkan, tetapi menuju jalan yang sebenarnya kita butuhkan. Disinilah sudut pandang menjadi sangat penting. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hal. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain. Kita tidak bisa mengontrol keadaan di luar diri kita. Tapi kita bisa mengontrol cara kita melihat semuanya. Dan seringkali hidup berubah bukan karena situasinya berubah, melainkan karena cara pandang kita berubah. Contohnya adalah Thomas Edison. Ketika pabriknya terbakar dan hampir semua hasil penelitiannya musnah, banyak orang mengira karirnya selesai. Tapi, Edison malah berkata, panggil ibumu dan teman-temannya. Mereka tidak akan pernah melihat kebakaran sebesar ini lagi. Bayangkan pola pikir seperti itu. Di saat orang lain melihat kehancuran, dia melihat kesempatan untuk memulai ulang. Dan beberapa minggu kemudian, ia kembali menciptakan penemuan baru. Inilah inti buku ini. Hambatan bisa menghancurkanmu atau membentukmu. Tergantung bagaimana kamu melihatnya. Marcus Aurelius bahkan menulis, hambatan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dalam. Karena seringkali hal yang paling ingin kita hindari justru menjadi hal yang paling membentuk kita. Kuasai persepsi saat hidup terasa berat. Saat hidup mulai kacau, kebanyakan orang langsung bereaksi emosional. Panik, marah, overthinking, membayangkan skenario terburuk. Dan masalahnya, keputusan yang dibuat saat emosi menguasai diri hampir selalu buruk. Buku ini mengajarkan bahwa kekuatan pertama bukanlah tindakan, melainkan kemampuan untuk tetap tenang. Mengendalikan persepsi bukan berarti mematikan emosi, tapi memberi jarak antara masalah dan respons kita. Contohnya datang dari Abraham Lincoln. Saat marah,
Lincoln sering menulis surat panas. Ia menuangkan semua emosinya ke dalam surat. Tapi surat itu tidak dikirim. Ia menyimpannya. Kenapa? Karena ia tahu emosi yang malah dikeledak sering membuat manusia mengambil keputusan yang disesali. Ini pelajaran penting. Tidak semua hal harus langsung direspons. Kadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk diam sejenak, lalu berpikir jernih. Buku ini juga mengajarkan untuk fokus pada fakta, bukan asumsi. Karena otak manusia suka membesar-besarkan masalah, baru gagal sekali, langsung merasa hidup hancur. Padahal kenyataannya belum tentu seburuk itu. Contoh luar biasa datang dari misi Apollo ke-13. Saat terjadi kerusakan teknis yang mengancam nyawa astronot, tim NASA tidak panik. Mereka memecah masalah satu persatu. Fokus pada fakta, mencari solusi dengan sumber daya yang ada. Dan hasilnya, mereka berhasil menyelamatkan para astronot. Disinilah kita belajar pikiran yang tenang, melihat solusi lebih jelas daripada pikiran yang panik. Jangan tunggu sempurna untuk mulai bergerak. Salah satu alasan terbesar orang gagal adalah karena terlalu lama menunggu. Menunggu siap, menunggu percaya diri, menunggu semua jelas. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar pasti. Dan kalau kita terus menunggu kepastian, kita tidak akan pernah bergerak. Dwight D. Eisenhower pernah berkata, rencana itu penting, tapi saat pertempuran dimulai, kemampuan beradaptasi jauh lebih penting. Artinya, kita tidak harus tahu semuanya sebelum mulai. Kita hanya perlu mulai. Langkah kecil jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Buku ini memberi contoh kisah Ernest Shackleton. Saat kapalnya terjebak es dan misinya nyaris gagal total, ia tidak duduk diam sambil berharap keadaan membaik. Ia langsung mengambil tindakan kecil demi tindakan kecil untuk menyelamatkan kru. Dan tindakan cepat itulah yang akhirnya menyelamatkan semua orang. Kadang hidup memang seperti menyetir di malam hari. Lampu mobil hanya menerangi beberapa meter ke depan. Tapi itu sudah cukup untuk terus berjalan. Kita tidak perlu melihat seluruh jalan hidup sekaligus. Kita hanya perlu cukup berani untuk mengambil langkah berikutnya. Ketekunan dan disiplin mengalahkan motivasi. Motivasi itu penting, tapi motivasi tidak selalu ada. Ada hari di mana kita semangat. Ada hari di mana kita ingin menyerah. Karena itu, buku ini menekankan sesuatu yang lebih kuat daripada motivasi. Disiplin. Ketekunan sering terasa membosankan karena hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi semua hal besar memang tumbuh perlahan. Petani tidak memanen di hari pertama menanam. Begitu juga hidup. Thomas Edison melakukan ribuan percobaan sebelum menemukan filamen lampu yang berhasil. Bayangkan kalau ia menyerah di percobaan ke-100 atau ke-500. Dunia mungkin berbeda hari ini. Disiplin berarti tetap bekerja. Bahkan saat mood sedang tidak mendukung. Karena orang yang hanya bergerak saat termotivasi akan kalah dengan orang yang tetap bergerak saat lelah. Contoh lainnya adalah Howard Schultz. Sebelum membangun Starbucks, ia ditolak ratusan investor. Bayangkan ditolak berkali-kali, tapi tetap mengetuk pintu berikutnya. Itulah ketekunan. Dan seringkali, keberhasilan bukan dimiliki orang paling berbakat, tapi orang yang paling lama bertahan. Rasa takut bisa menjadi kompas. Kita sering berpikir bahwa rasa takut adalah tanda untuk mundur. Padahal, kadang rasa takut justru menunjukkan area yang perlu kita tumbuhkan. Takut berbicara di depan umum, mungkin itu kemampuan yang perlu dilatih. Takut memulai bisnis, mungkin disitulah potensi terbesar kita. Buku ini menjelaskan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Salah satu contoh paling inspiratif adalah Amelia Earhart.
Pada tahun 1932, ia menjadi perempuan pertama yang terbang solo melintasi Samudra Atlantik. Risikonya sangat besar, cuaca buruk, teknologi terbatas. Kemungkinan gagal sangat tinggi, tapi ia tetap melangkah. Karena ia tahu, jika rasa takut selalu menang, hidup kita akan terus dikendalikan batasan. Dan seringkali, ketakutan terbesar kita hanyalah bayangan yang terlihat besar dari kejauhan. Semakin kita mendekat, semakin kita sadar bahwa kita sebenarnya mampu. Keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Kita sering berkata, "Saya tidak punya waktu, saya tidak punya modal, saya tidak cukup pintar." Padahal keterbatasan tidak selalu buruk. Kadang justru keterbatasan memaksa kita menjadi kreatif. Ernest Hemingway menulis di ruang kecil dengan alat sederhana. Tapi justru dari keterbatasan itu, lahir gaya menulis yang singkat, tajam, dan kuat. Banyak startup besar juga lahir dari keterbatasan. Karena tidak punya sumber daya besar, mereka dipaksa berpikir lebih efisien. Dan seringkali justru itu yang menjadi keunggulan mereka. Keterbatasan bisa menjadi filter. Ia memaksa kita fokus pada hal yang benar-benar penting. Dan terkadang hal terbaik dalam hidup lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari keterbatasan yang dipaksa bertahan. Bangun mental yang tidak mudah runtuh. Mental kuat tidak lahir dalam satu malam. Ia dibangun dari tekanan demi tekanan, dari kegagalan demi kegagalan, dan dari keberanian untuk tetap berdiri saat hidup terasa berat. Buku ini menjelaskan bahwa tekanan bukan musuh. Tekanan adalah latihan. Sama seperti otot yang tumbuh karena beban, mental juga tumbuh karena kesulitan. Orang yang tidak pernah menghadapi tekanan biasanya rapuh saat masalah besar datang, sedangkan orang yang terbiasa menghadapi tantangan perlahan menjadi lebih tenang. Mereka mungkin goyah, tapi tidak tumbang, dan itulah ketahanan mental sejati. Fleksibel menghadapi perubahan. Hidup selalu berubah. Masalahnya, banyak orang terlalu kaku. Mereka memaksa hidup berjalan sesuai rencana mereka. Padahal dunia terus bergerak. Buku ini mengajarkan bahwa fleksibilitas adalah kekuatan. Seekor kapal layar tidak bisa mengubah arah angin, tapi ia bisa mengubah posisi layarnya. Contoh menarik datang dari Nokia. Sebelum terkenal sebagai perusahaan ponsel, Nokia sebenarnya memulai bisnis sebagai pabrik kertas. Mereka terus beradaptasi mengikuti perubahan zaman, dan itulah yang membuat mereka bertahan. Saat pandemi datang, kita juga melihat hal yang sama. Bisnis yang cepat beradaptasi, bertahan, yang terlalu kaku, tertinggal. Kadang perubahan memang menakutkan, tapi perubahan juga bisa membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Cara kita menghadapi masalah akan menginspirasi orang lain. Kita sering berpikir perjuangan kita hanya berdampak untuk diri sendiri. Padahal tidak. Cara kita menghadapi masalah diam-diam diperhatikan orang lain. Anak melihat orang tuanya, teman melihat temannya, rekan kerja melihat sikap kita saat tekanan datang. Dan tanpa sadar, keteguhan kita bisa memberi kekuatan pada orang lain. Nelson Mandela adalah contoh luar biasa. Selama 27 tahun di penjara, ia tidak membiarkan kebencian menghancurkan dirinya. Dan ketika bebas, ia memilih perdamaian. Itulah kekuatan sejati. Begitu juga Rosa Parks. Satu tindakan sederhananya menolak menyerahkan kursi di bus, memicu perubahan besar dalam sejarah. Kadang dunia berubah bukan karena pidato panjang, tapi karena seseorang memilih tetap teguh di tengah tekanan. Dan mungkin tanpa sadar, perjuanganmu hari ini sedang menjadi inspirasi bagi seseorang di sekitarmu.
Kesimpulan. Buku The Obstacle is the Way mengajarkan satu hal penting. Hambatan bukan musuh. Hambatan adalah guru. Setiap masalah membawa pelajaran. Setiap kegagalan membawa arah baru. Dan setiap tekanan membawa kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ryan Holiday menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menentukan apakah kita akan hancur atau bertumbuh saat menghadapi masalah: persepsi, tindakan, dan kemauan untuk bertahan. Persepsi menentukan bagaimana kita melihat masalah. Tindakan menentukan apakah kita bergerak atau diam. Dan ketahanan menentukan apakah kita menyerah atau terus melangkah. Sekarang coba tanya pada dirimu sendiri, hambatan apa yang paling sering membuatmu berhenti? Apakah rasa takut, keraguan, atau kebiasaan menunda? Dan jika mulai hari ini, kamu melihat hambatan itu dengan cara berbeda, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil? Karena mungkin hal yang selama ini kamu anggap penghalang, sebenarnya adalah jalan menuju hidup yang lebih besar. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru tentang hidup dan kegagalan, jangan lupa like video ini, subscribe, dan tulis di kolom komentar hambatan terbesar apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Karena siapa tahu cerita kamu bisa menguatkan orang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya.